Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwas sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang i'rab khafad. Walil khafdi thalathu alamatin, al-kasratu wal ya'u wal fathah. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradil munsarifi wa jam'i taksiril munsarifi wa fi jam'il muannasis salim. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil asma'il khamsah wa fit tathniyati wal jam'i. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Tayyib. Untuk i'rab khafad ada 3 ciri. Yang pertama al-kasrah, yang kedua ya, dan yang ketiga al-fathah. Kemudian fa'ammal kasratu, adapun untuk kasrah sendiri menjadi fatakunu alamatan lil khafdi, menjadi ciri khafad atau i'rab khafad fi thalathati mawadhi'a, dalam 3 tempat. Jadi tugas kasroh di sini sebagai ciri khafad terdapat di 3 tempat. Nah, perlu diketahui bahwasanya kasroh di sini merupakan alamah asliyah. Alamah asliyah. Asliyah dari khafad. Nah, itu alamah asliyahnya kasroh. Nah, kemudian alamat far'iyahnya, cabangnya atau yang mewakilnya seperti ya dan fathah. Nah, fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Jadi untuk kasrah sendiri ada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Kasrah pertama isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas. Jamak muannas salim. Nah, untuk isim mufrad dan jamak taksir itu di sini disyaratkan harus yang munsharif. Munsharif itu apa? Yang menerima tanwin. Jadi harus yang al-munsharif, yang menerima tanwin. Nah, karena nanti untuk selanjutnya pembahasan setelahnya ada ghairu munsharif. Jadi la yaqbal tanwin, tidak menerima tanwin. Jadi munsharif, menerima tanwin. Menerima tanwin. Contoh untuk isim mufrad. Untuk isim mufrad, misalnya dalam ayat Al-Quran ada wa kitabim mastur. Wa kitabim mastur. Nah, lafadz kitab dan lafadz mastur merupakan isim mufrad dalam posisi atau dalam kondisi khafad. Cirinya dengan apa? Dengan kasroh. Wa kitabim. Nah, yang tadi disebutkan al-munsharif, yang menerima tanwin. Di sini ada tanwin di sini. Wa kitabim masturin. Nah, wa kitabim masturin. Atau kalau dibaca dengan tajwid wa kitabim mastur. Wa kitabim masturin. Nah, itu untuk isim mufrad. Kemudian setelah isim mufrad adalah jamak taksir al-munsharif. Nah, jadi jamak taksir yang menerima tanwin. Nah, jadi sekali lagi ada jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Nah, jenis jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Nah,
Contoh dari jamak taksir al-munsorif. Jadi jamak taksir. Contohnya marortu birrijali. Nah, birrijali di sini maksur atau harokatnya kasroh dalam kondisi khofad atau majrur bila apa? Bilba. Cirinya dengan apa? Dengan kasroh. Nah, marortu birrijali. Nah, birrijal, dapat rijal di sini menerima tanwin. Nah, kalau tanpa alif lam seperti rijalun. Nah, rijalun. Nah, atau dalam kondisi khofad itu dengan kasroh rijalin. Jadi rijalin. Nah, ini menerima tanwin. Kemudian selanjutnya adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini dalam kondisi khofad itu cirinya dengan kasroh. Seperti lihat Al-Quran. Contoh jamak al-muannas. Muannas di sini ya jamak yang menunjukkan untuk perempuan, yang tertuju pada perempuan. Nah, seperti wal muhsonati. Afwan, wal muhsonatu minal mu'minati. Nah, sinilah minal mu'minati. Al-mu'minat merupakan jamak muannas salim yang i'rabnya khafad atau jar. Dengan apa? Dengan huruf jar atau huruf khafad, yaitu min. Sehingga harokatnya untuk menetapkan bahwasanya ini itu jar atau khafad, harokatnya harus kasroh. Minal mu'minati. Nah, majrurun bimin. Nah, ini kasroh di sini untuk mengukuhkan fungsi atau menunjukkan bahwasanya ini kondisinya adalah khafad atau jar. Nah, selanjutnya kita beralih kepada alamah far'iyah, yaitu ya. Ya merupakan wakil atau cabang dari kasroh yang ditugaskan untuk menjadi ciri sebagai i'rab khafad. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Ya di sini menjadi ciri dari khafad dalam 3 tempat juga. Yang pertama fil asma'il khamsah. Dalam isim yang 5, asmaul khamsah. Khamsah. Nah, contohnya seperti ayat Al-Quran, irji'u ila abikum. Abikum, abi merupakan salah satu dari asmaul khamsah. Nah, di sini abi di sini kondisinya majrur atau dalam keadaan i'rab khafad, majrurun bimada atau dengan apa? Dengan ya, bil ya. Abi. Nah, karena ada huruf jar yaitu ila, huruf khafad. Nah, majrurun bi ila abikum. Nah, kemudian setelah asmaul khamsah masuk juga di tempat yaitu isim tasniyah atau isim musanna yang menunjukkan kepada 2. Contohnya di isim tasniyah, di tasniyah yaitu marartu bit-talibaini al-mujtahidaini misalkan.
Nah, di sini bitolibaini majrurun atau dijarkan atau dikhafkan kan dengan huruf ba, sehingga mengharuskan untuk khafad atau untuk jar. Dengan apa cirinya? Yaitu dengan ya. Nah, tolibaini di sini isim musanna tasniyah yang menunjukkan dua, dan mujtahidaini juga sifat dari sini. Nah, sama-sama dikhafadkan dengan ya, atau dijerkan dengan ya. Nah, kemudian yang ketiga wal jam'i. Nah, jamak di sini jamak mudzakkar salim. Nah, yang kemasukan ya dalam kondisi khafad yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, contohnya kita gabungkan dari ketiga tempat tersebut. Khairul birri makana lil walidaini wal aqrabina bina wadhil hajah. Nah, di sini ada 3 tempat dalam kondisi khafad dengan ciri ya. Nah, yang mana yang merupakan jamak mudzakkar salim? Yaitu pada lafaz aqrabin. Nah, kemudian yang mana yang merupakan tasniyah? Pada lafaz lil walidain. Dan yang mana yang merupakan bagian dari asmaul khamsah? Pada lafaz wadhil hajah. Nah, ketiga contoh ini tergabung dalam kalimat khairul birri makana lil walidaini wal aqrabina wadhil hajah. Keseluruhnya tiga-tiga ini dalam kondisi khafad dengan ciri yaitu ya. Nah, kemudian kita beralih kepada ciri selanjutnya yang terakhir dari i'rab khafat ini. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Dalam isim yang tidak menerima tanwin. Nah, tadi sebelumnya isim mufrad munsharif, kemudian jamak taksir munsharif. Nah, sekarang yang tidak munsharif atau tidak menerima tanwin. Cirinya apa? Dengan fathah. Ketika khafad itu cirinya dengan fathah. Nah, banyak jenisnya sebenarnya. Dan kita ambil contoh. Yang jelas isim mamnu minas sharf atau la yansharif atau ghairu munsharif tidak menerima tanwin. Nah, isim la yansharif. Nah, contohnya hadza baitu Ahmada wa Ismaila wa Fatimata fi Hadramauta walahum aidan buyutun fi amakina katsiratin.
Hmm. Nah, di sini merupakan contoh-contoh dari isim la yansharif yang tidak menerima tanwin. Seperti hadza baitu Ahmad. Baitu Ahmada. Harusnya Ahmadi. Karena sebagai mudhaf ilaih dari lafadz bait. Nah, cuman karena ini ghairu munsharif, tidak menerima tanwin, nah, ciri khafadnya itu dengan apa? Dengan fathah. Begitu juga lafadz Ismaila, harusnya karena ini ma'tuf dari Ahmad, harusnya Ismaili sebenarnya. Kalau kita melihat dari mengkiaskan ke kaidah yang biasa gitu kan. Nah, wa Fatimata, ini juga Fatimah termasuk isim ghair munsharif. Fi hadramauta. Nah, enggak fi hadramauti, harusnya karena ada fi hadramauti, cuman tidak untuk ghair munsharif. Nah, ini tetap majrur, tetap khafat tapi dengan fathah. Fi amakina, nah, bukan amakini. Nah, ini jama juga, ini jama taksir, cuman ghair munsharif, tidak menerima tanwin. Nah, jadi isim ghair munsharif dalam keadaan khafad itu cirinya yaitu dengan fathah, bukan dengan kasroh ataupun bukan dengan ya. Nah, selesailah sudah pembahasan tentang i'rab khafad. Kemudian kita beralih kepada jazm. Walil jazmi alamatani. Dan untuk jazm ada dua ciri, yaitu sukun wal hadfu. Nah, ciri asliyah alamat aslinya itu sukun. Yang far'iyahnya al-hadfu. Al-hadfu itu artinya membuang. Sukun artinya mati. Ini membuang atau menghilangkan. Nah, mati di sini secara bahasa diddul harokat. Nah, lawan dari harokat. Nah, dari berharokat. Nah, jadi untuk i'rab jazm cuma ada dua ciri. Kan? Jadi mendugaskan dua ciri saja, yaitu sukun dan hadzaf yang menghapus. Nah, wa ammal hadzfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari al mu'tal al akhir. Sukun dulu. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari as sahih al akhir. Jadi i'rab jazm itu salah satu cirinya yang pertama itu sukun, ciri aslinya. Nah, sukun di sini masuk kepada tempat apa ataupun masuk ke siapa? Yaitu fil fi'l al mudhari'i as-sahih al-akhir. Jadi sukun masuk fi'il mudhari. Yang apa? Yang sahih. Yang sahih akhirnya. Maksud sahih akhirnya itu apa? Yang tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat apa aja? Alif, waw, dan ya. Nah, nanti untuk huruf ilat tersendiri masuk kepada kategori hadzaf. Nah, di fi'il mudhari yang akhirnya huruf ilat. Sekarang yang akhirnya tidak ada huruf ilatnya. Nah, makanya disebut sahih. Sahih akhir. Nah, contoh fi'il sahih ya, contohnya fi'il mudhari yang sahih, contohnya la tahzan innallaha ma'ana. Nah, jangan bersedih. Nah, kalimat la tahzan di sini itu madzum, dijazmkan dengan apa cirinya? Dengan sukun, dimatikan. Artinya asalnya kan tahzanu, kalau tidak dimatikan harokatnya,
Kalau tidak disukunkan tahzanu, karena ini kemasukan la atau amil yang menyebabkan jazm, maka dijazmkan dengan apa? Dengan cara apa? Dengan sukun, disukunkan dari harokat yang sebelumnya ada harokatnya. La tahzanu. Nah, kemudian selanjutnya untuk hazaf. Tadi alamat asli yaitu sukun yang ditugaskan sebagai ciri jazm. Yang sekarang itu hazaf. Hazaf itu yang membuang. Al-hazfu, membuang atau menghapus. Nah, al-hazfu. Nah, hazaf di sini fayakunu alamatan li jazmi fil fi'l mudhari'il mu'tallil akhir wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun. Nah, hazaf di sini masuk pada dua tempat. Yang pertama fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi fi'il mudhari yang di akhir hurufnya, huruf terakhirnya itu terdapat atau terdiri dari huruf illah, yaitu alif wawu, di antara dari alif ataupun wawu ataupun ya. Nah, contoh fi'il mu'tal. Contohnya wala tamshi. Wala tamshi fil ardi maroha. Nah, dalam Al-Quran ada. Nah, wala tamshi. Tamshi di sini fi'il mudhari yang mu'tal, yang terdapat huruf ilat. Asalnya tamshi. Nah, ada ya-nya. Nah, karena ini dalam kondisi madzum, jazm, posisinya kemasukannya itu la jazimah yang menjazmkan, jadi dibuang ya itu. Jadi la tamshi, janganlah engkau berjalan. La tamshi, dibuang ya-nya. Nah, makanya ini maksud dengan hadzaf, dibuang huruf ilatnya. Nah, wala tamshi fil ardi marha. Kemudian setelah fi'il mu'tal yang dibuang apa lagi? Apa selain itu? Yaitu af'alul khamsah, fi'il yang 5. Allati raf'uha bi tsabatin nun. Sebagaimana diketahui bahwasanya af'al khamsah itu ketika rafa itu nunnya ditetapkan atau nunnya disabatkan. Nunnya ada. Dan ketika jazm itu nunnya dibuang. Seperti ketika nasab juga nunnya dibuang. Nah, contoh dari af'al khamsah. Kita ambil contoh tiga-tiganya. Af'al khamsah. Di ayat wa yuhibbuna ayyuhmadu. Madu bima lam yaf'alu. Nah, yang pertama yuhibbuna ini kok ada nunnya. Nah, ini dalam keadaan rafa. Nah, yang dimaksud allati raf'uha bi tsabatin nun. Dalam keadaan rafa, sabatun, ada nunnya. Nah, kemudian setelah itu ketika nasab juga sama dengan kondisi dengan i'rab jazm. Nah, dan ketika nasab juga dibuang nunnya ternyata. Aslinya kan yuhmaduna. Nah, kemudian di sini ketika jazm atau kemasukan amil atau lam jazimah yang menyebabkan jazm, dibuang juga nunnya. Nah, di sini hadzfun nun. Nah, yaf'alu, asalnya yaf'aluna. Nah, dibuang nunnya karena kemasukan lam. Nah, selesailah sudah pembahasan tentang bab ma'rifat alamatil i'rab. Nah, jadi untuk khafad sendiri itu
terdapat 3 ciri, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Jadi menugaskan kasroh, ya, dan fathah. Untuk jazm sendiri, yaitu cuman ada 2. As-sukun sebagai alamat aslinya, wal hadfu sebagai cabang dari sukun itu sendiri. Nah, min huna laqad intahaina hadhil muhadarah.